Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sensasi yang hadir ketika kalian salah makan gitu teman-teman ya, karena banyak sekali yang bertanya, Pak, apakah kalau Bapak salah makan sensasi yang hadir itu kayak macam gimana gitu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang seputaran sensasi yang hadir ketika kalian salah makan, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa mengetahuinya, kemudian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis semuanya sudah saya share teman-teman ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis memang sangat banyak sekali ya mengalami sensasi teman-teman ya. Jadi ketika kita misalkan bergerak gitu terlalu cepat, ada juga sensasi yang hadir. Kemudian ketika kita melakukan aktivitas walaupun sedikit gitu teman-teman ya, kita mudah pusing gitu teman-teman ya. Termasuk ketika kita salah makan gitu teman-teman. Nah, makanya wajar sekali bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis kemudian belum membaik. Banyak sekali yang bertanya tentang, Pak, kalau seandainya Bapak ketika salah makan itu sensasi yang hadir itu apa? Nah itu teman-teman saya katakan itu wajar gitu teman-teman. Karena apa ya? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu jiwa penasarannya itu sangat besar sekali teman-teman ya. Jadi untuk sifat keponya itu sangat besar sekali. Kenapa sifat kepo atau jiwa penasarannya itu sangat besar? Karena lebih cenderung setiap harinya itu apa ya, mengalami ketakutan teman-teman. Jadi ada rasa didorong, ada rasa takut gitu teman-teman ya, takut ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ketika mengalami sensasi apapun teman-teman ya, itu suka ada ketakutan teman-teman ya, takutnya kita itu ada apa-apanya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya juga dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah makanya saya katakan wajar kalau seandainya orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu jiwa keponya itu sangat besar, jiwa penasarannya itu sangat besar. Nah itu teman-teman, nah, makanya banyak sekali yang bertanya tentang seputaran sensasi yang hadir ketika salah makan gitu teman-teman ya. Nah perlu kalian ketahui teman-teman ya,
Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, sensasi yang hadir ketika kalian salah makan gitu teman-teman, sebetulnya 80% itu ke bagian pencernaan teman-teman ya. Bisa mencret iya gitu teman-teman, sering mengalami kembung iya, sering mengalami begah iya teman-teman ya. Kemudian asam lambung sering naik iya gitu teman-teman ya. Karena itu ketika kalian salah makan gitu teman-teman ya, itu lebih dominan, lebih berkaitan dengan pencernaan teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalkan yang lain-lainnya gitu teman-teman, itu dari mental. Biasanya keterkaitannya seperti ini teman-teman ya. Ketika kalian salah makan teman-teman ya, ada peningkatan asam lambung mungkin seperti itu teman-teman, dan kadang efeknya bisa mengalami pusing atau kelayangan gitu teman-teman. Dan ketika mengalami hal seperti itu teman-teman ya, kalian mengalami ketakutan teman-teman. Nah, makanya untuk ketakutan itu sebetulnya bukan sensasi dari asam lambung teman-teman ya, tetapi ketakutan itu sensasi dari mental kita yang sedang mental tempe teman-teman ya. Nah itu kenapa mental kita sekarang menjadi mental tempe, karena lebih dominan kita itu tidak mau ada sesuatu hal yang terjadi pada diri kita teman-teman ya, sesuatu hal tentang negatif. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis sebetulnya untuk sensasi yang lain-lain itu sering hadir teman-teman. Kemudian ketika salah makan juga biasanya yang lebih dominan itu ya kita itu di bagian pencernaan gitu teman-teman, karena itu ada kaitannya dengan makanan. Kalau makanan itu biasanya langsung bersentuhan ya, langsung bersentuhan dengan pencernaan kita teman-teman, dan ketika salah makan sudah pasti sensasi yang hadirnya itu di bagian pencernaan juga teman-teman ya, kayak mencret, kemudian kembung, begah, perut terasa panas, kemudian ulu hati terasa sakit juga, sering mual juga gitu teman-teman, dan ketika ada asam lambung yang naik itu dada terasa panas juga teman-teman. Kemudian ketika salah makan bisa menyebabkan panas dalam gitu teman-teman, sehingga ketika asam lambung sering naik juga karena memang dari panas dalam gitu teman-teman ya, itu biasanya kalau keseringan nanti ada iritasi di bagian tenggorokan terasa mengganjal, terasa tidak nyaman, bagian mulut juga terasa pahit, panas gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya teman-teman ya. Selebihnya ketika sensasi yang lain-lain dari psikis hadir, itu cuma dampak saja karena kita ketakutannya masih besar. Ketika kita salah makan ada perubahan di tubuh kita gitu teman-teman ya, entah itu peningkatan asam lambung, entah itu membuat kita panas dalam teman-teman, dan di perubahan itu ketika atau misalkan ketika asam lambungnya sedang error gitu teman-teman, gara-gara salah makan itu bisa membuat kita pusing, dan ketika pusing ya kadang kita menjadi ketakutan sekali. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, saya selalu menganjurkan sama teman-teman itu untuk menjaga makannya, karena ketika kalian salah makan saja ketika asam lambungnya sedang parah-parahnya gitu teman-teman ya, pasti sensasinya hadir teman-teman, dan ketika sensasi hadir yang lain-lainnya suka ngikut gitu teman-teman ya, kayak macam kecemasan, was-was, gelisah gitu teman-teman ya, kemudian badan terasa berat lagi, pasti ngikut. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika sensasi yang lain-lain itu tidak mau hadir gitu teman-teman ya, alangkah baiknya gimana caranya supaya asam lambung kita itu tetap stabil. Nah itu teman-teman ya, dan ketika ingin menstabilkan asam lambung kalian itu ya kalian itu harus menjaga makannya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaannya sekarang dirubah juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalkan Pak saya itu tanggung nih, udah salah makan nih, apa yang harus kita lakukan kan gitu teman-teman. Kalau tadi itu hanya sebagai mencegah saja gitu teman-teman, menjaga makanan itu sebagai pencegahan agar asam lambung kita itu tetap normal. Tetapi kadang kita itu suka terlena ya, kemudian salah makan juga gitu teman-teman, ada makan pantrangan yang tidak sengaja, mungkin kita termakan, ada yang makanan yang tidak cocok tidak sengaja gitu teman-teman termakan. Kemudian ada juga yang karena ya sudah rindu dengan makanan-makanan kayak dulu gitu teman-teman ya, sehingga membuat asam lambungnya tidak normal kembali. Nah gimana caranya sekarang untuk menangani hal seperti itu teman-teman ya? Hal yang paling kalian harus lakukan ketika itu terjadi kemudian sensasi yang hadir, biar kalian tidak mengalami ketakutan gitu teman-teman ya, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa itu cuman hal biasa sih sebetulnya teman-teman ya. Jangankan kita orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, orang normal saja kalau seandainya dia salah makan gitu teman-teman, paling ujung-ujungnya sakit perut, mencret,
panas. Nah itu teman-teman, tetapi mereka biasa-biasa saja, tidak menimbulkan kematian. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu jangan pernah berpikir bahwa ini mendekati kematian. Itu yang salah, nanti menimbulkan ketakutannya semakin besar. Nah itu teman-teman, tanamkan saja dalam pikiran kalian ketika sensasi hadir itu merupakan hal biasa. Ketika kita salah makan teman-teman ya tidak berbahaya, nanti juga membaik dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, yang pertama itu tanamkan dalam pikiran bahwa kita itu bakalan baik-baik saja. Ini merupakan hal yang sangat biasa saja. Nah itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, usahakan kalian jaga kembali makanannya gitu teman-teman ya, jangan sampai kalian itu terulang kembali makanan tersebut teman-teman. Kemudian yang ketiganya, minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang gitu teman-teman. Itu setiap video saya selalu menganjurkan sama teman-teman itu minum minimal 8 gelas dalam sehari, minum minimal 8 gelas dalam sehari. Tetapi karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu mempunyai rasa malasnya sangat besar teman-teman ya, dia tahu kalau seandainya saya sampaikan minum harus minimal 8 gelas dalam sehari, harus minimal 8 gelas dalam sehari, tetapi kadang tidak konsisten juga teman-teman, dan akhirnya ya pemulihannya itu ya terasa lambat. Kemudian bertanya juga, Pak kenapa nih saya itu lama sembuhnya, padahal saya itu udah minumnya 8 gelas dalam sehari. Coba diingat-ingat, apakah benar sudah konsisten 8 gelas dalam sehari? Kalau seandainya kalian konsisten 8 gelas dalam sehari, itu nggak akan begitu lama teman-teman ya. Nah itu makanya konsisten dari mulai sekarang gitu teman-teman. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu semuanya butuh konsisten teman-teman. Dari mulai mental sampai medis itu kita penanganannya itu harus konsisten. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi itulah teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sensasi yang hadir itu lebih dominan sih sebetulnya gitu teman-teman ya, itu di bagian pencernaan gitu teman-teman. Karena ketika kita salah makan itu lebih bersentuhan langsungnya itu dengan bagian pencernaan teman-teman. Makanya sensasi yang lebih dominan itu kayak macam mencret, kemudian perut terasa panas, terasa begah juga gitu teman-teman. Kemudian ketika salah makan itu membuat asam lambungnya itu nggak normal, suka naik juga, terasa mual, pengen muntah gitu teman-teman. Kemudian ulu hati menjadi terganggu lagi, sering mengganjal lagi. Kemudian ketika asam lambungnya naik ke bagian atas gitu teman-teman, gara-gara salah makan ya kadang dada terasa panas gitu teman-teman ya. Kemudian kalau keseringan gitu teman-teman bisa membuat sariawan juga, ada luka-luka di bagian bibir, lidah memutih kembali teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian ketika kalian, Pak saya itu beda nih, ketika salah makan itu kok sensasi tentang itu nggak ada, cuman lebih dominan ke pusing katanya gitu. Ya karena untuk ketika kalian salah makan itu ya bisa memicu asam lambung kita itu nggak normal teman-teman ya, sehingga ketika nggak normal ya ketika sering naik itu membuat kita pusing teman-teman ya. Pak saya itu ketika salah makan itu kok bikin cemas gitu teman-teman ya. Nah ketika kalian salah makan ada perubahan di tubuh kalian gitu teman-teman, itu yang kalian takutkan gitu teman-teman. Yang namanya ketakutan berlebih pasti menghadirkan kecemasan juga. Nah itu teman-teman, jadi untuk hal-hal lainnya ketika kalian salah makan itu sebetulnya cuma dampak saja gitu teman-teman. Kalian tidak mau mengalami perubahan sedikit pun dari diri kalian gitu teman-teman gara-gara salah makan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi tidak semua orang itu, Pak saya itu ketika salah makan kok saya itu mengalami kecemasan, tetapi untuk pencernaan saya nggak apa-apa. Ada juga yang bertanya seperti itu. Sebetulnya itu kecemasan itu hanya dampak saja teman-teman ya, karena ketika kalian salah makan ada perubahan di tubuh kalian gitu teman-teman, dan ketika ada perubahan seperti itu otak kalian itu langsung berpikir ke hal-hal negatif teman-teman, dan hal-hal negatif itu tidak diinginkan sama kalian teman-teman, sehingga menimbulkan ketakutan berlebih dan akhirnya cemas yang hadir. Keterkaitannya memang seperti itu. Nah itu teman-teman, berpikir logika saja. Masa kalian ketika salah makan langsung turun mentalnya, kan enggak juga gitu teman-teman. Makanan itu bersentuhannya langsungnya itu di bagian pencernaan, bukan di mental teman-teman ya. Mental itu bersentuhannya itu hanya dengan pemikiran, bukan dari makanan teman-teman. Adapun ketika kalian salah makan itu hanya dampak saja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi pada intinya ketika kalian saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis gitu teman-teman, ketika ingin hadir sensasi apapun teman-teman ya, karena ketika sensasi hadir itu selalu nyambung ya,
medisnya kita kena, psikisnya juga kita kena, ada mental juga kena. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian tidak ingin sensasinya hadir semuanya gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian tetap konsisten dengan 3P-nya teman-teman ya. Pola makannya tetap dijaga, kalaupun kalian belum sembuh total gitu teman-teman ya, kalian jaga saja gitu teman-teman biar kalian itu cepat membaik. Nanti juga ketika kalian sudah membaik, sebetulnya kalian bisa bebas makan lagi teman-teman ya. Nah itu makanya untuk saat ini bersabar saja dulu gitu teman-teman ya, jaga saja dulu jenis makanannya, jam makannya jaga saja dulu. Jangan sampai kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung itu nggak normal kembali teman-teman ya. Tetapi ada juga orang yang bertanya, Pak saya itu sekarang udah diambang 95%, apakah sekarang itu saya sudah bisa mencoba makanan yang lain? Bisa teman-teman ya, kalau seandainya kalian sudah diambang 95% itu bisa kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang lain, dengan catatan jangan berlebihan saja sih sebetulnya teman-teman ya. Berbeda ketika orang yang terkena aslamnya itu yang sedang parah-parahnya. Kalau yang sedang parah-parahnya, usahakan jenis makanannya itu dijaga teman-teman ya. Hindari makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita itu tidak normal. Tetapi kalau misalnya kalian sudah diambang 95%, karena di situ butuh pemulihan buat fisik kalian teman-teman ya, itu kalian harus mulai mencoba makanan-makanan yang lain. Kenapa saya katakan harus mencoba makanan-makanan yang lain? Karena kebutuhan untuk tubuh kita itu dari berbagai macam gizi dan vitamin teman-teman ya. Nah berbagai macam gizi dan vitamin itu tidak berpatok dari satu makanan saja, yaitu harus dari beraneka ragam makanan. Nah itu teman-teman, jadi harus bisa mulai mencoba makanan yang lain, tetapi dengan catatan jangan berlebihan teman-teman ya. Karena ketika kalian berlebihan nanti pencernaan kalian itu nanti shock dan akhirnya nanti hadir lagi sensasinya. Nah itu teman-teman, makanya jaga saja kapasitasnya, jangan berlebihan. Nah itu dari pola makan. Kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian sudah menjaga pola makan juga, kalian juga harus bisa menjaga pola hidup teman-teman ya. Usahakan dari mulai sekarang itu hiduplah kayak macam orang-orang sehat teman-teman ya. Tidurnya dijaga minimal 8 jam dalam satu malam gitu teman-teman. Kemudian di siang harinya kalian itu harus bisa olahraga gitu teman-teman ya. Hiduplah kalian itu kayak macam orang-orang sehat gitu teman-teman ya. Orang-orang sehat itu ya tidurnya di malam harinya cukup, olahraganya juga cukup gitu teman-teman. Nah makanya jalani saja itu gitu teman-teman. Kemudian pola pikirnya juga dijaga. Hindari mulai saat ini stres-stres atau terlalu banyak pikiran. Pokoknya ada apa-apa yang membuat kalian mumet itu hindari saja dulu gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, sepengalaman saya, ketika pikiran kita mumet itu ya pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu yang pertama kita akan terasa terlambat gitu teman-teman ya pemulihannya. Kemudian yang keduanya, ketika kita pikiran mumet itu ya paling gampang sekali kita itu sensasi hadir. Nah itu teman-teman, makanya usahakan dari mulai sekarang itu hindari pemikiran-pemikiran yang membuat kita mumet gitu teman-teman ya. Nah itu makanya konsisten ke sana, jaga saja itunya biar kalian itu cepat membaik. Kemudian sensasi yang lain-lain itu tidak akan hadir ketika kalian salah makan. Nah itu teman-teman, makanya jaga makanannya, jaga pola hidupnya, kemudian jaga pola pikirnya biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, tentang seputaran sensasi yang hadir ketika salah makan gitu teman-teman. Jadi ketika salah makan itu lebih cenderung ke bagian pencernaan karena makanan itu lebih langsung bersentuhan dengan pencernaan kita teman-teman ya. Adapun sensasi yang lain-lain itu hanya dampak saja, dampak dari psikis kita, dari mental kita gitu teman-teman. Jadi hubungannya ketika kalian salah makan, ada perubahan di tubuh kalian karena gara-gara pencernaan teman-teman ya. Kalian mengalami ketakutan, dan ketakutan ketika hadir teman-teman, sensasi yang lain-lain hadir kayak macam pusing, kelayangan, kemudian cemas dan was-was itu hadir. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Nah teman-teman ya, walaupun ini belum 20 menit saya akan hentikan teman-teman karena sekarang itu saya baru sampai teman-teman ya. Seperti biasa habis mancing di kali gitu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang penasaran dengan kegiatan mancing saya, tengok nanti di Asian Village gitu teman-teman, dan channel Asian Village itu nanti saya tulis di bagian deskripsi teman-teman. Kalian tinggal tekan Asian Village-nya, kemudian tekan pilih bagian videonya teman-teman ya. Nanti di sana banyak kegiatan saya yang sedang mancing gitu teman-teman, dan yang kemarin juga sebetulnya belum di-share, mau hari ini saya share-nya gitu teman-teman. Dan untuk kegiatan mancing hari ini di-share-nya mungkin besok teman-teman ya, karena harus diedit dulu, karena ketika mancing itu videonya itu kan patah-patah ya, nggak langsung
nyambung kayak macam video kayak macam ini, ketika langsung on saya ngomong langsung beres off gitu teman-teman, jadi nggak ada yang dipotong. Tetapi berbeda ketika mancing itu kita ada adegan ketika sedang jalan, ketika lihat pemandangan gitu teman-teman, kemudian ketika mancing, kemudian ketika dapatnya kita potong-potong teman-teman ya akhirnya. Dan makanya ketika mau di share itu harus disambung gitu teman-teman, dan itu butuh diedit teman-teman. Nah, makanya untuk mancing kali ini paling besok di share-nya gitu teman-teman di Asian Pilot. Nah sekarang yang di share itu tentang mancing yang kayak yang kemarin gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya tentang seputaran sensasi yang hadir ketika salah makan gitu teman-teman ya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.